paket. Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Ya, kami dari kelompok 5 Sejarah Perkembangan Pendidikan akan memberikan presentasi kami berupa perkembangan pendidikan pasca reformasi. Saya Sata Fadil sebagai pembicara awal atau yang kita sebut dengan moderator. Baik, di sini saya akan menyebutkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Delpina Ananda Lexi, yang kedua Tri Oktaviani, dan saya sendiri Sata Fadil. Nah, tugas ini diambil dari mata kuliah Sejarah Perkembangan Pendidikan yang diampuh oleh dosen yang pertama Dr. Rizwan Zainuddin dan Ibu Dian Eka Amrina. Baiklah, materi yang akan kita bahas pada hari ini ada 5 materi. Yang pertama adalah keadaan bangsa Indonesia pasca reformasi. Yang kedua, perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Ki Haji Abdurrahman Wahid. Yang ketiga, perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Bu Megawati Soekarno Putri. Keempat, perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang kelima, perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. 1. Keadaan bangsa Indonesia pada pasca reformasi seakan seperti remaja yang sedang mencari jati diri baru, karena pada masa itu bangsa Indonesia mengalami kegegeran karena lengsernya Soeharto dengan pernyataan sebagai berikut. Dengan ini saya menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis 21 Mei 1998. Pernyataan historik tersebut membuat bangsa Indonesia seakan larut dalam euforia dalam menghadapi era baru yang dinilai lebih diinginkan bangsa Indonesia itu sendiri dibandingkan dengan era Orde Baru yang berlarut dalam diktator kekuasaan Soeharto dan keluarga cendana. Kedua, submateri yang kita akan bahas adalah perkembangan pendidikan pada masa pemerintahan Ki Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih kita kenal sebagai Gus Dur. Kebijakan pada era kepemimpinan Ki Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dalam bidang pendidikan. Yang pertama, pada bidang pendidikan, Gus Dur merubah sistem pendidikan yang awalnya bersifat sentralisasi menjadi sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Hal ini sebagai wujud dari ungkapan masyarakat atau tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya hak otonomi daerah, karena pada masa Orde Baru semua hal terfokus pada satu titik, yaitu Jakarta. Yang kedua, pada masa kepemimpinan Gus Dur ditetapkan Undang-Undang Sisdiknas yang merupakan acuan sebagai ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang ketiga, Gus Dur memperhatikan pendidikan moral dan karakter dengan memberi kebebasan dan seluas-luasnya ditegakkan pendidikan Islam dan keagamaan lainnya untuk berkembang di Indonesia. Maka dari itu, sekolah Islam terpadu mulai hadir. Dan yang keempat, ini mungkin lebih hebat lagi. Gus Dur menetapkannya adanya pengakuan terhadap etnis Tionghoa, sehingga etnis Tionghoa dapat mendapatkan hak dan kewajibannya secara penuh dan sama seperti etnis-etnis yang hidup di Indonesia seperti pendidikan. Yakni yang sebelumnya ya kita tahu lah pada Orde Baru gitu diskriminasi kaum Cina tuh berat. Nah, di saat inilah juga Gus Dur menetapkan 1 bulan penuh bulan puasa siswa libur. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan
dan membeberkan kelebihan dan kekurangan kebijakan pada era kepemimpinan Ki Haji Abdurrahman Wahid atau kita kenal sebagai Gus Dur. Kelebihan, menaikkan kesejahteraan guru. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi umat muslim beribadah dengan tenang dengan meliburkan umat muslim selama 1 bulan penuh untuk menjalankan ibadah puasa. Bayangin gak tuh, libur 1 bulan, waya puasa lo masih bayem, kurang ajar. Ketiga, meningkatkan pendidikan melalui pendidikan daerah. Ya, hal tersebut diakibatkan dari desentralisasi pendidikan. Kekurangan dari masa Ki Haji Abdurrahman Wahid. Pertama, pengeluaran negara bertambah. Ditambah pada masa itu keuangan negara memburuk akibat adanya krisis moneter warisan Soeharto. Kedua, proses pendidikan berlangsung lama gara-gara libur 1 bulan. Ketiga, terjadinya ketimpangan pendidikan di beberapa daerah karena belum meratanya sistem pendidikan akibat sistem desentralisasi. Iyalah baru dibangun. Materi mengenai perkembangan pendidikan pada masa pemerintahan Bu Megawati Soekarno Putri akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Tri Oktaviani. Kepada Tri Oktaviani saya persilahkan. Baik, kepada moderator, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kebijakan pada era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Bu Mega ingin agar semua rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan, agar terdapat sistem pendidikan yang menampung seluruh pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat. Disusunlah sebuah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia dan menjadi undang-undang yang menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, ini diupayakan adanya perluasan dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui pelaksanaan yang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada masa pemerintahan ini ditetapkan kurikulum baru sebagai penyempurnaan dan cikal bakal dari adanya kurikulum KTSP 2006, yakni kurikulum 2004 atau yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kebijakan pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Pembangunan pendidikan. 1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional, serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. 3. Melakukan pembahasan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum merupakan diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik. Keempat, memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga. 5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. 6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh. 8. Meningkatkan penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis daya lokal. Kelebihan dan kekurangan kebijakan pada era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Kelebihan menjadi pedoman dalam sistem penyelenggara pendidikan pada era kepemimpinan berikutnya. Kekurangan terjadi ketimpangan pendidikan di beberapa daerah akibat adanya perbedaan. 4. Perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan kebijakan besar bagi dunia pendidikan,
yakni menetapkan anggaran APBN sebesar 20% untuk digunakan sebagai anggaran dalam menjalankan pendidikan di Indonesia. Pada masa pemerintahan ini juga, guru mendapatkan penghasilan tambahan melalui sertifikasi guru dan standar pendapatan guru bagi guru honorer untuk menjamin kesejahteraan guru. Pada masa pemerintahan ini juga, guru mendapatkan penghasilan tambahan melalui sertifikasi guru dan standar pendidikan guru bagi guru honorer dan menjamin kesejahteraan guru. Ditetapkannya KTSP 2006 sebagai perbaikan dari kurikulum 2004 yang menekankan desentralisasi dan keaktifan guru dalam mengajar. Ditetapkan kurikulum baru yang masih berlaku sampai sekarang, yakni kurikulum 2013 atau yang sering biasa disingkat sebagai K13. Kelebihan dan kekurangan kebijakan pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Kelebihan, kurikulum KTSP merupakan kurikulum terlama atau secara penerapan dalam masa pasca reformasi dan paling diingat pada masa itu. Banyaknya minat siswa untuk bersekolah, tidak ada kesenjangan antara sesama siswa beasiswa, dana BOS dimaksimalkan untuk pembangunan fasilitas. Kekurangan, korupsi BOS, penipuan data bidik misi, K13 belum bisa maksimal dengan baik, KTSP seringkali menghambat kreativitas dan inovasi pendidikan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, pada submateri terakhir yaitu perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo akan dibahas oleh rekan saya Delvina. Kepada saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi. Pada masa awal pemerintahan Jokowi melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak biasa pada era sebelumnya pada berbagai macam bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Pada masa ini, segala tes akademik, pendaftaran, UN, dan lain-lain dilakukan melalui komputer atau disebut dengan CBT. Hal ini bertujuan agar tidak ada aksi kebocoran soal, data gelap, dan lain-lain. Selain itu juga, penerapan ini juga dalam bentuk agar masyarakat mampu beradaptasi dan mengembangkan serta mampu memanfaatkan teknologi yang ada untuk memajukan bangsa Indonesia dalam arus globalisasi. Pada kurikulum, pada masa pemerintahan ini tidak merubah atau mengubah keseluruhan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya. Akan tetapi merevisi kurikulum tersebut agar sesuai dengan kehidupan atau era sekarang, tanpa mengubah dasar kurikulum tersebut. Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan buku pembelajaran kurikulum 2013, edisi revisi tahun 2017, edisi revisi 2018, dan lain-lain. Pada standar pendidikan, sistem awal teknik penilaian, pembelajaran yang awalnya berdasarkan soal lot atau pengetahuan menjadi HOT, konsep berpikir. Seperti yang dikatakan oleh kreator dan founder GeoLib, Chania Cita tahun 2018, bahwasanya sejak dahulu dalam pengujian peserta didik hanya berdasarkan kemampuan dalam menyerap informasi, bukan mengembangkan informasi tersebut atau memahami informasi sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. Maka hadirlah sistem soal HOT. Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, dihapuskannya UN menjadi standar kelulusan dan diganti menjadi asesmen yang dianggap lebih mendorong memperbaiki ranking Indonesia di PISA. Dalam dunia perkuliahan, Menteri Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar untuk membebaskan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar mata kuliah yang disediakan oleh prodi dan mengeluarkan kebijakan program kampus mengajar untuk mengajak mahasiswa untuk melakukan perubahan dalam dunia pendidikan dengan mengajar di beberapa sekolah untuk memeratakan pendidikan. Berikut ini kelebihan dan kekurangan kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi. Kelebihannya yaitu yang pertama, menjadi inovasi baru di pendidikan. Yang kedua, memberi kebebasan dan kemandirian belajar. Yang ketiga, menghapus label yang menjadi stereotipikal
jangkau akibat dari adanya sistem UN, dan yang terakhir menjadikan siswa untuk go online secara mandiri. Adapun kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, belum sepenuhnya diterima masyarakat. Yang kedua, sinyal internet belum merata. Dan yang terakhir, menghapus mata pencaharian lembaga pendidikan untuk menghadapi ujian nasional. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari pemaparan yang telah kami sampaikan, berikut kesimpulan yang diambil dari 5 submateri tersebut. Kesimpulannya, pada pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pasca era reformasi banyak sekali perubahan-perubahan maupun inovasi kebijakan yang disesuaikan dengan era kepemimpinan dan perkembangan zaman pada masa tahun jabatan masing-masing pemimpin atau presiden yang sedang menjabat. Seperti pada masa pemerintahan Gus Dur yang menekankan pada toleransi dan saling menghormati serta desentralisasi, Bu Megawati yang menjadi pelopor hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang sampai saat ini dijadikan sebagai acuan pendidikan, Pak SBY sebagai fasilitator pendidikan melalui kebijakan anggaran APBN sebesar 20% untuk pelaksanaan pendidikan, dan era Jokowi yang mengedepankan teknologi dan kreativitas serta perubahan yang dilakukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian kesimpulannya, itu aja Pak Repot menyimpulkan hal tersebut. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Salam mahasiswa.